Ya, ini berarti aku sudah selesai 279. Masih ini masih di Abioso. Berarti kurang 21 pendakian lagi untuk tahun ini. Jadi yang aku pesankan untuk kamu sebagai istri, kamu harus tekankan sama anak-anak bahwa ketika dia menginginkan sesuatu atau mentargetkan sesuatu, maka sesuatu itu harus benar-benar dikejar. Tidak bisa ketika kira-kira waktunya nggak cukup, dananya kurang atau sarana yang lain nggak ada, terus bilang aduh aku sudah berusaha, aku berarti nggak bisa mencapai, nggak bisa menyerah sampai betul-betul pada batas ya. Kenapa aku berada di tempat ini kemudian mendaki terus bolak-balik sampai jumlah yang aku targetkan tercapai, itu salah satunya kan karena keterbatasan waktu dan dana. Nah, semoga ini jadi inspirasi bagi Aiko dan Akio itu ya. Jadi menginginkan sesuatu atau mengatakan sesuatu itu harus disertai tanggung jawab untuk mencapainya, nggak asal omong tok itu ya. Iya, lari. Dengan ketinggian di bawah 2000, kalau menurutku natas angin ini menjadi salah satu gunung dengan trek yang paling menantang ya, karena jurangnya yang lepas dan dalam. Ini di belakangku ini jurangnya tinggi banget, terutama di Jawa Tengah. Jadi untuk di Jawa Tengah ini termasuk gunung dengan trek yang menantang, sekaligus ketinggiannya cuma 1700. Kalau kemarin kita dengar dari Mas Kembar ya, yang pendaki dari Jepara itu, katanya Argo Piloso lebih ekstrim. Saya belum mencoba, kapan-kapan akan saya lihat, kita
kita coba trek ke sana untuk bikin dokumentasinya. Berapa ini? 281.
28 4. Sana itu puncak 29. Saya belum pernah ke sana. Ini berarti muter gitu ya, Mas, puncaknya ya? Puncak gitu ya. Itu desanya. Oh, desanya yang itu. Terus jalurnya kan mubeng dari sana atau kiri itu atau belok ke kanan. Lah itu ada seng itu. Oh ya, Itu pos itu. Hmm. Itu warung. Oh gitu. Ada mata air juga di situ, ada sendang. Oh. Treknya apa ya, Mas? Kalau dari sini, kalau dengan sini? Wah, jauh. Sini lebih ekstrim. Kamu bisa ngojek sampai ke sana. Oh iya. Iya. Wah, enak itu. Ngojek dulu terus baru naik. Iya. Kalau dari yang Pandu naik ya paling 1 jam. Enggak 1 jam naik dari sini. Ini
ini ngojek toh sampai yang pantai. Berarti ekstrim sini ya? Jauh. Ini jauh lebih ekstrim. Oke. Puncak Bayangan kelihatan dari sini. Itu. Ya, kemarin dalam sehari saya mencatat 11 pendakian. Yang terakhir sampai hampir maghrib dan hujan ya. Kita nggak bisa dokumentasikan karena khawatir sama HP-nya. Berarti hari ini kurang 11 untuk mencapai angka 300. Kalau target ya minimal hari ini 6 lah, karena kondisi sudah keforsir kemarin itu untuk mencapai 11 itu bahkan harus pakai lari segala. Nah ini kalau bisa 6 berarti besok 5, jadi makin turun. Itu target minimal. Kondisi fisik sudah agak limbung, jadi waktu lewat jalur naga tadi badan itu rasanya sudah ditarik-tarik ke kanan itu berarti jurang. Nah makanya aku milih trek ini karena menurutku cukup fair. Aku bisa ngebut untuk mendapatkan banyak pendakian karena trek yang pendek, tetapi resikonya masih cukup seimbang, masih cukup besar. Artinya kalau saya gagal memanage konsentrasi, memanage stamina, dan jatuh dari jurang yang tingginya ratusan meter, tentu saja selesailah tugas saya hidup di dunia ini. Jadi ini cukup, menurutku ya, ini cukup fair karena aku bisa mengejar kekurangan pendakian tapi masih punya risiko. Beda lagi kalau misalnya aku ngecamp di kaki Gunung Andong terus tiap hari naik turun berapa kali begitu, risikonya hampir tidak ada. Oke, begitu kita lanjutkan. Kalau hari ini juga bisa sampai 11 atau 12 itu sudah sesuatu yang luar biasa, berarti sudah selesai 300 pada hari ini. Begitu ya, terima kasih sudah menonton.
Ya, ini jam 9.20 menit. Pendakiannya terpaksa terhalang oleh hujan. Memang ada jas hujan tapi jadi kurang nyaman. Terpaksa ini beristirahat dulu di shelter yang ada di puncak Tugu. Nah, kebetulan ketemu teman-teman pendaki muda dari Grobogan. Ini teman-temannya. Halo. Ya, suka sekali saya kalau ketemu teman-teman pendaki muda karena mereka ini masih penuh semangat, masih antusias. Kadang-kadang jadi inget zaman saya masih muda. Umurnya berapa, Mas? 22, Pak. 22. Jadi ingat pada waktu masih umur 20-an, masih semangat-semangatnya. Sekarang ini dengkulnya sudah koklok, dadanya juga sudah semakin perih. Oke, begitu. Jadi pendakiannya agak terhambat, tapi tetap saya harap hari ini kalau bisa minimal 6 lah, 6 dapat 6. Terima kasih. Makan sore, Lur, pakai daun sintrong. Daun sintrong itu salah satu favorit saya. Banyak terdapat di lereng gunung. Ini bunganya kayak gini, kepetin. Ya, ini bunganya juga enak ini. Ini bunga yang mekar ini. Rasanya pahit-pahit, wangi. Sebenarnya ditumis enak sekali, tapi lagi nggak pengen makan nasi, jadi makanya sayur aja. Oke, kita sarapan dengan sayur pakis. Pak, mboten tak tawani, mboten lawon napa-napa, Pak. Mboten lawon Mboten. kayak telur napa. Oh, nggih niki enten telur asin. Nggih, telur asin mawon. Mantap. Ini
hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 21. Hari Sabtu tanggal 21 November saya baru mencatat 297, kurang 3 kali lagi pendakiannya untuk memenuhi target 300 untuk tahun ini. Jenuh yang menjadi musuhnya ya. Ada semacam bisikan di hati untuk menyudahi saja pendakian ini, karena kalau cuma 3 dan waktunya masih sampai akhir Desember, sebenarnya peluang besar bisa dicapai, nggak perlu mengulang-ulang di gunung ini. Tapi saya juga berpikir bahwa saya berniat ke sini memang untuk menggenapi 300 itu, jadi ya jenuhnya harus dilawan. Selain jenuh, stamina juga sudah sangat turun karena mengejar target. Dada terutama sangat terasa perih, tersengal-sengal, dengkul juga, terus lemas. Barangkali lemas ini lebih karena jenuh. Kangen juga, kangen sama anak-anak, kangen sama Akio, sama Aiko. Moga-moga nanti siang atau sore mereka benar ke sini. Kalau mereka ke sini dan mereka ingin mendaki, ya berarti saya antarkan lagi mendaki. Kalau tidak ya berarti pulang. Soal menginap lagi atau tidak itu tergantung sikonya, karena cuacanya juga nggak terbaca, kadang panas, kadang langsung mendung, langsung gerimis gitu. Jadi mari lanjutkan perjalanan. Mau ngingetin, salah satu yang mengganggu kalau kita ke kompleks Gunung Abiyoso dan Atas Angin itu nyamuk. Jadi kalau sedulur-sedulur berniat menginap atau mendakinya santuy, nanti di hutan akan banyak dihinggapi nyamuk, mending bawa lotion anti nyamuk, akan mengurangi gangguan itu. Terus kalau oleh-oleh untuk diriku sendiri, yang pertama ini kemarin sudah aku ceritakan ya, ini pipa rokok dari kayu Telogosari. Kayu Telogosari itu kalau di sini yang jual istrinya Pak Bagong. Pak Bagong yang nyari di dalam hutan. Jadi keunikannya adalah kayunya itu kayak di percabangan itu kayak cakar gitu loh, kayak membentuk cakar. Ini asli nih. Jadi ketika kulit dikupas maka terbentuk seperti ini, kayak cakar. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini tongkat baru buatku. Ini dari rotan. Di kompleks Abiyoso Atas Angin ini, kalau sedulur mau masuk ke hutan yang agak dalam, bisa dijumpai rotan yang sebesar ini masih ada. Nah, ini satu-satunya tongkatku yang dari rotan. Kalau pendaki-pendaki yang
kekinian, yang milenial itu kan suka trekking pole. Kalau aku yang golongan jadul, aku lebih suka yang alamiah, yang aku dapatkan dari alam, sekaligus menjadi apa ya, memorabilia. Jadi menjadi pengingat, aku ketika naik gunung anu dapat anu. Masih ada satu lagi, tongkat dari Manis Rejo atau Santiki Gunung. Kemarin aku ambil dahan yang sudah kering, sudah jatuh ke tanah itu, kemudian aku bikin tongkat. Tapi ini nggak aku bawa, ini ada di tenda. Kemarin masih ku bawa ya. Hari ini aku mau selesaikan pendakian, maksudnya dengan tongkat baru. Aduh, jenuhnya luar biasa. Selain jenuh, staminanya sudah benar-benar mau habis. Sampai tadi di bawah situ hampir tergelincir karena lutut yang sebelah kiri ini ketika mengangkat kaki kanan pada medan yang cukup terjal, nggak kuat, lalu ya tergelincir. Untungnya nggak apa-apa, tapi kita lanjut, 2 lagi.